Oke, nah kemudian ini ada data monitoring LMS Kolabor. Ini adalah monitoring yang dikerjakan oleh Mas Christoph untuk kelengkapan RPS RTM di Kolabor di semester genap. Nanti di semester dasar akan disusulkan oleh Mas Christoph. Bisa diintip-intip dari sekarang sambil menunggu yang lain. Oh, sudah pukul 9. Sepertinya kita mulai saja. Karena tentu Bapak Ibu punya kesibukan yang luar biasa gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu para koordinator keilmuan, selamat pagi tim daripada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas, selamat pagi juga rekan-rekan dari TLC. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini, di mana agenda pertemuan kita hari ini adalah ingin melakukan refleksi terhadap pelaksanaan kurikulum 2023 pada tahun pertama. Tahun pertama ini adalah tahun akademik 2023-2024, di mana audiens kita adalah mahasiswa angkatan 2023. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah draft daripada analisis dan evaluasi kurikulum. Di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Dalam hal ini, untuk pertanggungjawaban hasil analisis dan evaluasi itu akan ditanggungjawabkan oleh saya sendiri selaku Kabak Pengajaran dan Pembelajaran, sekaligus ini sebagai tim penyusun laporan gitu ya. Kemudian ada auditi, karena dalam mekanisme kita melakukan evaluasi, ada tim yang diaudit, ada tim yang mengaudit gitu ya. Untuk tim yang diaudit, kita sebut sebagai auditi. Auditi di sini adalah seluruh koordinator keilmuan dari 10 program studi, mulai dari akuntansi hingga dengan arsitektur. Termasuklah yang diaudit di sini adalah mata kuliah LSE, di mana mata kuliah LSE itu ada di bawah bagiannya Mas Hendra. Jadi saya sertakan di sini auditinya adalah Mas Hendra dari Divisi Pengajaran dan Pembelajaran. Nanti Mas Hendra akan membantu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum 2023 untuk LSE dan kota. Nah, LSE ini umumnya adalah mata kuliah umum, baik itu yang milik UPJ seperti Devlog Pembangunan Berkelanjutan dan juga eh, wawasan kewirausahaan ya, tapi juga ada kota gitu. Nah, ini nanti akan menjadi otorisasinya Mas Hendra. Kemudian Mas Christoph sendiri selaku staf eh, di bagian pengajaran pembelajaran untuk fasilitas pembelajaran dalam hal ini adalah LMS. Jadi di sini ada 12 auditi yang saya sertakan di dalam mekanisme evaluasi kurikulum tahun pertama. Nah, untuk auditornya saya mengundang teman-teman dari LPMU, dalam hal ini ada Mbak Indri dan Mas Dirwan. Untuk jabatannya saya masih kosong, khawatir nanti salah gitu ya. Apakah udah jadi Kasubag, apakah koordinator, nanti ini akan diisi menyusul saja. Nah, tujuan dari kita melakukan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi seberapa besar kesesuaian serta kelengkapan dalam hal PPEPP, Bapak Ibu. Di mana PPEPP ini tentunya sesuai dengan standar penyusunan kurikulum perguruan tinggi. Kita memiliki saat ini ada 6 rujukan, tapi nanti saya mohon masukan dari para koordinator keilmuan, khususnya tentang rujukan kurikulum dari asosiasi masing-masing program studi gitu ya. Jadi kalau saat ini yang saya gunakan tentu rujukan tertinggi kita adalah Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu. Standar ini terdiri dari 3 ya, standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, standar masukan pendidikan. Jadi ketika kita menyusun kurikulum, standar ini menjadi acuan serta evaluasi di dalam pelaksanaan kurikulumnya nanti. Selain itu, saya menggunakan rujukan kepada Standar Mutu UPJ tahun 2023. Kemudian ada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2020. Kenapa tahun 2020? Kita sekarang sudah pakai 2024. Kita ketika menyusun kurikulum 2023 itu masih merujuk kepada KPT 2020. Jadi rujukan kita tetap mengacu kepada KPT 2020 meskipun saat ini sudah rilis KPT 2024. Kemudian ada rujukan dari Pedoman Penyusunan Kurikulum 2023 yang dirilis oleh UPJ yang menjadi panduan kita juga dalam menyusun kurikulum kemarin ya. Kemudian ada, nah kalau
kami, kebetulan saya bidang ilmunya adalah informatika, maka ketika merumuskan kurikulum kemarin, kami mengacu kepada panduan kurikulum berbasis OBE, KKNI, dan SKKNI. Ini 3 paket yang nggak boleh kurang gitu ya. Kenapa OBE? Karena pembelajaran kita sudah berbasis capaian gitu ya. Kenapa KKNI? Karena di sana ada level kerangka kerjanya kita. Kenapa SKKNI? Karena ada 3 aspek yang kita evaluasi. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu ada di SKKNI. Jadi OBE, KKNI, SKKNI sifatnya wajib menjadi rujukan. Nah, kalau di kami, di informatika, kami memiliki asosiasi yang memang sudah memiliki standar tersendiri di dalam penyusunan kurikulum, di mana nama asosiasi kami adalah Aptikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer. Dan ini yang dirilis tahun 2022. Bapak Ibu, di Aptikom tahun ini itu akan merilis lagi untuk panduan kurikulum berbasis OBE, KKNI, SKKNI, Aptikom tahun 2024 yang selaras dengan KPT 2024. Tapi belum kami jadikan rujukan. Rujukan itu nanti akan digunakan ketika menyusun kurikulum program studi 2027. Bapak Ibu, kurikulum kita masa berlakunya adalah 4 tahun, pesertanya adalah mahasiswa angkatan 2023 sampai dengan mahasiswa angkatan 2027. Maka nanti kita 2026, maaf, 2026. Nah, maka nanti sekitar akhir 2025 kita sudah akan berkoordinasi lagi, mungkin mengkarantina, TLC akan mengkarantina Bapak Ibu Koordinator Keilmuan untuk persiapan penyusunan kurikulum 2027. Kenapa cepat 2025? Karena 2027 program studi akan menghadapi lagi yang namanya pesta reakreditasi gitu ya. Jadi waktu kita kebut-kebutan gitu ya. Jadi 2025 kita warning dulu lah ya. Kita mau akan ada perumusan kembali tentang kurikulum 2027. Nah, karena kami mengacu kepada Aptikom, di mana kami juga diakses oleh lembaga akreditasi mandiri yang disebut dengan LAM Infocom, maka kami pun mengacu instrumen untuk pengukuran atau evaluasi akreditasi maupun kurikulum itu mengacu kepada instrumen akreditasi program studinya Sarjana Infocom. Nanti saya minta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk menyertakan satu adalah asosiasi yang dirujuk sebagai acuan di dalam perumusan kurikulum. Kemudian nanti instrumen akreditasi yang dijadikan acuan dalam pengukuran keterlaksanaan kurikulum di program studi. Untuk metode pemeriksaan, kita menggunakan 2 mekanisme. Yang pertama adalah FGD. Saya asumsikan pertemuan hari ini adalah FGD. Kemudian yang kedua, nanti kita akan melakukan pemeriksaan dokumen. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini kita punya durasi kurang lebih 3 jam untuk berkoordinasi. Jika waktu 3 jam ini tidak cukup untuk kita melakukan analisis dan evaluasi, maka saya mohon izin untuk melanjutkan evaluasi ini nanti pada pekan keempat, karena pekan keempat itu perkuliahan kita terselenggara secara asinkronus. Jadi nanti mohon izin, saya akan mengundang kembali koordinator keilmuan untuk melanjutkan analisis dan evaluasi kurikulum kita yang hari ini mungkin belum tuntas. Tentu tidak bisa tuntas ya dalam 3 jam, karena akan banyak sekali dokumen yang akan kita evaluasi, kita monitor bersama gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah instrumen penilaian ya. Instrumen penilaian ini mau tidak mau memang harus sesuai dengan instrumen penilaian akreditasi. Kenapa? Karena kurikulum ini merupakan standar 6 di akreditasi kita. Jadi kalau kita dievaluasi 9 standar, standar 6 itu banyak mengevaluasi terkait dengan kurikulum. Nah, elemen-elemen penilaian ini saya mengacu kepada instrumen akreditasinya Infocom, tapi tidak menutup kemungkinan nanti saya akan melihat juga, nanti kan saya akan minta Bapak Ibu mengisi di bagian asosiasi ini ya. Di bagian asosiasi ini apa yang menjadi rujukan nasional asosiasi Bapak Ibu, internasionalnya apa, kemudian nanti lembaga akreditasi mandirinya apa. Jadi saya akan merangkum lagi, mungkin kita akan memperluas instrumen ini.
kurang lebih sih sebenarnya instrumen ini sama ya, mau itu di dalam Lemba, mau itu di dalam teknik maupun di dalam Infocom, kurang lebih sebenarnya sama. Tapi tidak ada salahnya nanti TLC akan melakukan belusukan gitu ya ke dalam instrumen dari masing-masing lembaga akreditasinya Bapak Ibu untuk kita ambil elemen penilaiannya sebagai pelengkap lagi. Nah, ini modelnya seperti ya semi-semi reakreditasi ya Bapak Ibu. Jadi elemen penilaian ini totalnya ada 20 yang berhasil dirangkum oleh TLC dari instrumennya dalam Infocom. Kemudian ada kolom deskripsi, kemudian nanti di sini ada kolom skor. Nah, nanti ketika kita melakukan evaluasi di akuntansi misalkan seperti ini ya, di sini ada tabel yang sudah saya sediakan. Tabel ini nanti akan Bapak Ibu isi dengan skor. Di kolom skor itu akan diisi mulai dari skor 0 sampai 4. Tentunya ini refleksi saja Bapak Ibu. Di dalam evaluasi tahap 1 ini kita hanya menggunakan bukti dari buku kurikulum saja, namun kayak bukti tambahan contoh ya, di dalam penyusunan kurikulum kemarin, kita melibatkan stakeholder. Maka apa yang menjadi eviden ketika kita melibatkan stakeholder? Biasanya kan kalau di akreditasi mereka lihat mana LPD-nya, mana notulensinya gitu ya, mana bentuk feedback yang disampaikan oleh stakeholder ketika memberikan masukan ke dalam perkembangan kurikulum kita. Nanti itu Bapak Ibu sediakan aja untuk persiapan reakreditasi. Jadi harapannya potret tiap tahun ini kita sudah bisa menabung bukti khususnya untuk standar 6 untuk persiapan reakreditasi mendatang di tahun 2027. Jadi nanti hari ini Bapak Ibu bisa mengisi skor 0 sampai 4. Di kolom keterangan itu adalah isian evaluasinya Bapak Ibu. Misalkan, apakah setiap stakeholder yang terlibat gitu ya. Stakeholder di sini ada alumni, ada pengguna, ada lulusan. Bapak Ibu bisa mengcopy nilai skor ini ke dalam kolom keterangan. Kemudian nanti ditambahkan rencana tindak lanjut. Contoh gitu ya. Di informatika gitu, di informatika ketika dia menyusun kurikulum 2023 kemarin, ternyata dia hanya menyusun oleh dosen prodi aja karena udah ada acuan Aptikom, tidak merasa membutuhkan Dudi, tidak merasa membutuhkan alumni, hanya dirumuskan di prodi saja. Informatika mengisi skornya adalah 1. Maka yang menjadi tindak lanjutnya adalah karena di sini untuk mendapat skor 4 kita wajib melibatkan stakeholder, tindak lanjutnya adalah di tahun kedua kita, berarti di sekarang TA 2425, itu informatika harus melakukan evaluasi bersama stakeholder untuk mengevaluasi kurikulumnya. Dilihat mungkin dari profil lulusan, dilihat mungkin dari kompetensi yang diharapkan oleh setiap lulusan gitu ya. Nanti informatika menyimpan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu bukan untuk TLC Bapak Ibu bukan, tapi untuk Bapak Ibu. Bukti itu cicilan ceritanya, cicilan ketika nanti kita mau siap-siap maju lagi ke reakreditasi 2027. Untuk akreditasi internasional juga core daripada akreditasi itu adalah kurikulum, Bapak Ibu. Jadi TLC akan fokus kepada kurikulum dan instrumen yang memang mengevaluasi ketercapaian kurikulum. Jadi nanti Bapak Ibu boleh diskusinya boleh di sini. Bapak Ibu sebagai koordinator keilmuan tentu terlibat di dalam tim penyusunan kurikulum prodi, tentu tahu gitu ya, positioningnya ada di mana. Oh, skor 1. Apa nih evaluasinya? Boleh kopas dari skor tabel rubrik ini. Kemudian ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa nih? Tindak lanjut itu berupa langkah perbaikan apa atau pengendalian apa yang akan dilakukan oleh prodi untuk mencapai skor yang lebih baik dibandingkan dengan skor hari ini. Jika skor ini tidak bisa Bapak Ibu isi hari ini, boleh dibawa ke prodi. Harapan saya nanti ketika pertemuan keempat, minggu keempat keperkuliahan kita yang sesi asinkronus ini sudah terisi. Jadi kita sama-sama berefleksi kira-kira untuk standar 6 kita itu ada di skor berapa sih gitu ya. Nah, kemudian saya skip lagi, ini ada 20 elemen, masing-masing sudah disertakan rubrik penilaiannya. Ini untuk prodi sudah disediakan, nanti tinggal saya mengcopy hasilnya, kemudian mengevaluasi secara final rata-rata pencapaian skor di setiap
unit gitu ya. Kemudian nanti di asosiasi mohon bantuan Bapak Ibu cepat saja mengisi asosiasi apa bagi program studi akuntansi yang dijadikan rujukan kemarin ketika menyusun kurikulum. Referensinya ini sebenarnya ada di buku kurikulum Bapak Ibu. Ada referensi itu bisa Bapak Ibu masukkan juga, nasional internasionalnya apa, kemudian lembaga akreditasi mandirinya apa. Kalau belum ada bisa ditulis BAN PT. Seandainya belum ada ya, seandainya belum ada LAM bisa ditulis dengan BAN PT. Kemudian nanti kita baru mengucur ke sini, evaluasi pemenuhan CPL. Untuk evaluasi pemenuhan CPL, Bapak Ibu nanti bisa refleksi lagi berapa banyaknya CPL Prodi. Nah, link ini ada di sini Bapak Ibu. Di dokumen Prodi, di sini ada link peta pemenuhan CPL. Ini adalah Excel yang dirangkum TLC, tapi mohon dicek sekali lagi, khawatirnya ada kekeliruan di dalam kami melakukan penarikan data dari buku kurikulum gitu ya. Saya contohkan ini ada program studi akuntansi. Di sini kami merumuskan ini adalah, kami menarik data ini adalah CPL yang ada di buku kurikulumnya Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin mohon dicek lagi, khawatirnya kami salah gitu ya. Namanya kesalahan pasti ada di manusia gitu ya. Mohon dicek lagi. Kemudian ini adalah peta pemenuhannya. Ini distribusi mata kuliah yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ini adalah CPL yang dititipkan di setiap mata kuliah. Nanti ke bawahnya ini ada total CPL. Contoh CPL 01 dari program studi akuntansi itu dititipkan di 38 mata kuliah. Artinya ketika nanti kita mengevaluasi ketercapaian CPL 01 itu harus terlihat di dalam hasil pembelajaran di 38 mata kuliah ini. Tapi nanti mohon dicek lagi Bapak Ibu. Pegel memang pegel, tapi ini harus kita laksanakan gitu ya. Nanti diisi jumlah CPL-nya berapa. Saya contohkan LSE misalkan gitu ya. LSE ini jumlah CPL-nya ada 4. Ketika CPL, nah CPMK itu bukan dari target pembelajaran mata kuliahnya bukan. Tapi CPMK itu adalah turunan daripada CPL. Nah, jadi dihitung rata-rata berapa? Satu CPL itu rata-rata diturunkan menjadi berapa CPMK. Nanti dari beberapa satu CPMK itu diturunkan menjadi berapa sub CPMK. Ini jadi evaluasi kita juga. Kenapa? Karena gini, memang tidak ada standar Bapak Ibu. CPL itu harus berapa ya dimiliki oleh program studi dalam penyusunan kurikulum? 10 kah? 5 kah? 20 kah? Gitu. Tapi asosiasi sepakat kalau di Aptikom mengevaluasi durasi pelaksanaan kurikulum ini adalah 4 tahun. Maka standar yang ditetapkan Aptikom itu adalah maksimal 15. 15 CPL ini nanti berkaitan dengan profil lulusan. Berkaitan juga dengan CPL-nya SNDikti. Untuk 15 yang dititipkan ke rata-rata 50 mata kuliah selama masa studinya mahasiswa, itu cukup untuk dievaluasi ya dalam waktu 4 tahun, di mana ketercapaiannya diukurnya setiap tahun. Jadi kalau Aptikom, CPL itu setidaknya maksimalnya 15 gitu. Bagaimana dengan CPMK? Karena CPMK ini diukur dan dititipkan ke mata kuliah, maka CPMK itu sekitar 3-4 dari turunan CPL-nya. Begitu juga dengan sub CPMK. Sub CPMK ini juga diturunkan dari CPL sekitar 3-4. Sampai 5 oke, karena sub CPMK ini yang nantinya akan diukur di RPS-nya kita Bapak Ibu. Jadi RPS itu nanti akan merumuskan sub CPMK yang akan dicapai. Dan sub CPMK ini nanti yang memiliki model asesmen ya, model penilaian. Ini nanti Bapak Ibu cek lagi.
Kemudian untuk CPL, ini pemetaan CPL-nya sudah ada, tapi lagi-lagi mohon dicek, khawatirnya kami salah gitu ya dalam menarik data. Apa yang dievaluasi di sini sebenarnya adalah rata distribusi CPL ke mata kuliah, Bapak Ibu. Di sini ada condong, misalkan informatika gitu ya, saya ambil informatika. Informatika itu CPL yang paling sedikit dititipkan itu adalah CPL 4, nanti dievaluasi. CPL 1, dia hanya dititipkan ke mata kuliah. Kenapa hanya 4 gitu? Sementara kalau kita hitung nih, kalau mata kuliah di informatika ada 50 mata kuliah, maka reratanya adalah kalau 50 per 12 CPL. Itu reratanya. Idealnya seperti itu kalau kita hitung kasar gitu ya Bapak Ibu. Tapi di sini distribusinya ada yang tinggi banget, ini CPL 12 di 29 mata kuliah, ada yang rendah banget, 4. Nah, ini dievaluasi oleh Prodi. Kenapa 4 ini kenapa CPL 1 itu hanya dititipkan di 4 mata kuliah? Apakah ini adalah mata kuliah yang sifatnya pengembangan sikap atau bagaimana? Kenapa di CPL 12 dia bisa tinggi 29? Apakah di sana lebih menekankan kepada keterampilan sehingga mata kuliah mata program studi yang mengasah kepada keterampilan itu banyak dititipkan CPL 12. Kemudian ini RPS RTM konten. Saya sertakan link, ini yang dibantu oleh Mas Christoph kemarin, dievaluasi ada data monitoring LMS Kolabor, nanti dicek kembali. Tentunya Mas Christoph mengambil data pada pertemuan pertama, pertemuan keempat, pertemuan ke-8 setelah UTS, bahkan akhir gitu ya. Ini adalah hasil catatan yang berhasil dirangkum oleh Mas Christoph, tapi ini karena TLC baru lahir di semester genap, maka kita baru melakukan eksekusi monitoring itu di semester genap. Untuk seluruh mata kuliah yang sifatnya dari kurikulum 2023 semester genap ini untuk seluruh prodi ini Mas Christoph sudah melakukan monitoringnya. Nanti tinggal Bapak Ibu cross check saja. Nah, lagi-lagi di kolom keterangan nanti akan diisi. Misalkan AKT 101. Kenapa saya di sini hanya bikin 1, Bapak Ibu? Untuk kelas yang paralel, ke depannya nanti kita akan ada yang namanya koordinator mata kuliah. Koordinator mata kuliah ini nanti akan difasilitasi surat tugas. Kami dari TLC nanti akan mengirimkan permohonan kepada fakultas agar seluruh koordinator mata kuliah itu akan difasilitasi oleh surat tugas, di mana surat tugas itu nanti bisa beliau klaim sebagai tambahan poin BKD bidang pendidikan, yaitu sub pengembangan bahan ajar. Kami akan berkirim surat ke fakultas untuk menyampaikan permohonan surat tugas, dan surat tugas itu nanti akan dirilis setiap semester, jadi bisa diklaim oleh Bapak Ibu setiap semester. Saat ini kita running di semester 3, nanti semester 4 itu sekaligus nanti dibikinkan surat tugasnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang kelas paralel seperti ini, itu nanti kami akan berkoordinasi dengan fakultas dan prodi siapa kiranya yang akan ditunjuk sebagai koordinator mata kuliah. Kenapa harus ada koordinator mata kuliah? Supaya punya keseragaman dalam perumusan RPS, RTM, konten ajar, dan penilaian. Jadi tidak ada lagi yang berbeda supaya nanti ketika pengukuran OBE-nya itu bisa terukur karena kita punya keseragaman data. Jadi Bapak Ibu tinggal di-cek lagi. Saya beralih, ini sudah ada. Terus yang terakhir yang kita evaluasi adalah evaluasi metode penilaian. Jadi seperti POB proses pembelajaran ada perencanaan, RPS-nya dilihat, ada pelaksanaan dilihat, dan ada penilaian dilihat. Nanti ini Bapak Ibu mencocokkan. Platform kita ada di OCW juga ya Bapak Ibu. Semua saya contohnya psikologi.
semua RPS RTM yang sudah difinalkan dalam bentuk penandatanganan gitu ya, itu sudah kami bantu unggah ke OCW. Jadi kayak PSI 101 gitu ya. Ini yang sudah final, ini sudah kami unggah, sudah dilengkapi dengan seluruh tanda tangan, tinggal nanti kami mengevaluasi SCPMK-nya. Apakah SCPMK ini sesuai dengan SCPMK yang ada di My UPJ. Nah, di My UPJ sudah dibantu rangkum ya sama Mas Christoph. Ini adalah di My UPJ. Nah, tinggal nanti kami akan merangkum apakah bobot yang ada di My UPJ ini itu masih sama dengan bobot yang ada di RPS. Berarti 102 ya. 102 ini belum ada, nanti yang belum ada berarti belum belum terunggah. Nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan keterangannya. RPS-nya belum ada. Partisipatif akan menyasar SCPMK yang ke berapa? Proyek itu akan mengevaluasi ketercapaian SCPMK yang ke berapa. Nah, ini kurang lebih draftnya, Bapak Ibu, yang ingin saya share. Pengisiannya boleh sekarang, boleh nanti, harapannya pada minggu keempat, itu kita sudah mendapatkan isian data ini secara final. Saya dari TLC juga akan bantu monitor. Nanti kita akan bandingkan kesesuaian hasil monitoringnya TLC dengan Bapak Ibu selaku koordinator keilmuan. Sedikit materi, Bapak Ibu. Materi ini ada di materi rakor ya, pelatihan dosen hari Rabu. Ini sedikit persamaan persepsi yang ingin saya giring juga, bahwa prinsip penyusunan kurikulum kita itu pasti mengacu kepada standar nasional sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2023 gitu ya. Kemudian kurikulum perguruan tinggi kita itu harus menopang tiga kebutuhan ini: adaptif, inovatif, dan juga kolaboratif. Adaptif di sini berarti kurikulum kita memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studinya atau di luar perguruan tinggi dalam bentuk merdeka belajar. Kemudian kalau inovatif berarti kita sesuai dengan visi keilmuan. Kemudian kolaboratif berarti kita dikembangkan bersama dengan stakeholder. Itu tadi menjadi poin evaluasinya kita. Landasan hukum kita ini sudah jelas dari Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 tentang KKNI, ini semuanya sudah ada di kita, termasuk dari perumusan bahan kajian ya, body of knowledge. Kemudian siklus kurikulum kita kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Kita ada di fase sekarang, fase 5 saat ini ya. Fase 5 ini adalah kita mengevaluasi hasil pembelajaran. Namun untuk yang OBE, saya akan susulkan di minggu keempat perkuliahan. Kenapa? Seperti yang disampaikan di sesi pelatihan, perlu ada sinkronisasi kolom dari database yang ditarik di MyUPJ dengan database yang dikelola di OBE. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat, semoga tidak ditutup ya. Kita udah coba bantu input supaya prodi tidak demam lagi gitu ya dengan beban administrasi. Ya, oh ditutup, ditutup, ditutup ini sama, iya, ditutup sama TIK karena memang kami dalam ini ya, masih dalam proses untuk melengkapi ini semua. Tapi CPL CPM ke Bapak Ibu dari kurikulum ini sudah saya bantu input. Ini tinggal ditarik data sebenarnya. Kemarin tuh ada penyesuaian lagi yang dilakukan. Bentar.
penilaian. Oh, masih error. Masih error. Tapi untuk data dari kurikulum Bapak Ibu tuh sudah saya bantu input ya ke sistem sehingga nanti Bapak Ibu cuma tinggal menginfokan kepada kami terkait dengan evaluasi ini. Kayak SCPMK-nya berapa, kemudian CPL-nya itu apa saja, supaya nanti kami melakukan penyesuaian. Itu kemudian ini PPE-PP-nya kita sedikit, ini target sarjana kita ya, menguasai konsep teoritis. Kedepannya pembelajaran kita tidak lagi berdasarkan konten, tapi berdasarkan kompetensi. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu akan menjadi ukuran kita. Ini ada rubrik Bapak Ibu, rubrik yang bisa dipahami nanti bagaimana ranah outcome based education, dan kemarin di dalam perumusan CPL, CPMK dan sub CPMK kami mengarahkan Bapak Ibu bisa juga menggunakan peta okupasi. Jadi kalau peta okupasi itu sudah selaras dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini ada peta okupasi nasional. Nanti Bapak Ibu bisa mengacu ke 9 bidang ya. 9 bidang. Bidangnya itu apa saja? Ada bidang komunikasi, bidang TIK, bidang otomotif, bidang perikanan, bidang pertanian, telekomunikasi, bidang kelautan, bidang ketenagalistrikan. Ini yang sebenarnya dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, jika jika Bapak Ibu tidak memiliki irisan daripada peta okupasi ini, bisa mengacu kepada asosiasinya Bapak Ibu atau mengacu kepada standar internasionalnya Bapak Ibu gitu. Ini ada bidang komunikasi, itu ada bidang DKV, bisa masuk di sini. Untuk ilmu komunikasi, jika ada kehumasan bisa masuk di sini, bisa jika ada broadcast bisa masuk ke sini gitu ya. Nanti tinggal dibaca peta okupasinya. Seperti yang disampaikan, ini taksonomi belum, tidak usah saya ulang-ulang lagi, Bapak Ibu. Ini untuk acuannya juga tidak usah saya ulang. Ini ada contoh rubrik ya, kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan rubrik penilaian CPMK. Saya ada contoh. Nah, ini. Jadi kalau kita mengacu kepada peta okupasi tadi gitu ya, maka kita akan mendapatkan rumusan kata kunci CPL, CPMK, dan sub CPMK. Ini kita bisa ambil. Untuk judul unit kompetensi ini adalah CPMK Bapak Ibu. CPMK-nya bisa langsung kopas dari sini. Diambil sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, di informatika itu ada kompetensinya untuk sebagai rekayasa perangkat lunak gitu ya. Nah, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh calon lulusan ketika dia meminati bidang tersebut. Dia harus bisa mengaplikasikan metodologi pengembangan perangkat lunak dan seterusnya. Kemudian untuk sub CPMK-nya itu Bapak Ibu bisa lihat di kriteria unjuk kerja. Ini cara untuk merumuskan CPMK dan sub CPMK jika Bapak Ibu mungkin masih belum yakin gitu ya terhadap rumusan yang ada sekarang, atau mungkin asosiasinya belum ada, bisa mengacu ke referensinya adalah ke peta okupasi ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan kembali. Ini bisa dibaca, ada di kolabor semuanya. Jadi ini adalah draft sementara, nanti dilanjutkan lagi sampai ke pengukuran CPL sesuai dengan SCPMK yang ada. Ini pengantar mungkin dari saya. Selanjutnya kita akan diskusi untuk bersama mengisi tabel Excel ini. Kita mulai dari asosiasi dulu. Silakan Bapak Ibu langsung mengisi saja. Izin bertanya Bu Saf. Oh iya silakan.
Ini mungkin saya terlewat lagi ke toilet mungkin. Oh Link ya, yang Excel yang perlu kita isi ini ada di kolabor kali ya. ada. Di sebelah mana, Bu? Nanti Pak Nas pergi ke slot evaluasi kurikulum, Pak. Evaluasi kurikulum ya. Mm-mm. Kemudian ada link analisis dan evaluasi kurikulum. Oh, oke. Evaluasi kurikulum. Oke, ya Bu. Terima kasih. Ini tinggal diisi di sana. Ya. Kira-kira ada kesulitan tidak Bapak Ibu? Ya, MJ, silakan. Gustaf mau tanya soal Excelnya. Kalau yang di sebelah kanan yang CPM ke CPL dan lain-lain, yang CPL 1 sampai 15, ini tuh jumlah yang terhitung mata kuliah wajib saja atau sama mata kuliah pilihan ya? Semua sampai dengan mata kuliah pilihan, Mbak MJ. Ini berarti semua ya, jadi bukan hanya MKBP. Bukan, bukan. Termasuk yang di sini juga, Iya, yang di jumlah CPMK dan ini apa sub iya, CPMK. iya, iya. Nah, ini kan Oke, mungkin berarti ada kesalahan, nanti Mbak MJ bisa revisi aja. oke, langsung diganti aja berarti ya. Langsung diganti aja, langsung Maaf, diganti aja. Oke, oke, sip. Terima Ustaz, saya kasih. mau bicara, bolehkah? Boleh? Bu, ini kan sebenarnya Iya. kita sudah punya datanya semua. Tapi kalau diminta koordinator keilmuan yang untuk menginput ulang, kalau saya sih agak keberatan karena kita udah punya datanya. Boleh minta tolong dari tim ibu atau siapa gitu untuk menginput datanya ke Excel ini, nanti saya kasih datanya. Ini sesi evaluasi Mbak Melani, jadi ini data yang kami sampaikan, Prodi hanya melakukan justifikasi saja. Oke, Jadi bukan, justifikasinya ini salah, iya, Bu. Karena salah. Ini kami sudah mengumpulkan iya, datanya di ya, folder. mangga langsung direvisi saja Nah, itu berarti. maksudnya. Ini kan berarti saya harus punya waktu lagi untuk menginput satu-satu ulang. Sementara saya masih punya PR untuk mengisi isi materi kuliah minggu depan belum ada, Bu, maksudnya. Waktunya itu, Bu. Ah, iya, namanya evaluasi begini Mbak Melani. Atau gini, Betul. boleh Ini boleh ini share, saya sudah kumpulkan datanya. Ini ada boleh share, datanya. boleh Soalnya share ke saya saya data yang share ya. dimaksud. Oke. Share ke saya, boleh via WhatsApp aja. Nanti saya akan coba lihat. Oke, Bu. Iya, Bapak Ibu ini bukan berarti ini ya. Ini karena memang mekanisme evaluasi seperti itu. Apa yang diaudit? Betul. Karena evaluasi kan yang Mm. melakukan evaluasi harusnya pihak yang berwenang ya. Dan saya mengatakan ini datanya tidak valid, jadi saya memberikan ulang datanya untuk Ya, dievaluasi ulang. ya, mangga. Tapi untuk justifikasi daripada ketidaksesuaian itu mohon juga dicantumkan ya, misalkan seperti ini. Ketika nanti Prodi Arsitektur melakukan evaluasi terhadap 20 elemen penilaian ini ya. Misalkan apakah pelibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum itu sudah melibatkan semua aspek dari alumni, pengguna lulusan. Kalau misalkan skornya 4, kasih justifikasi. Keterangannya apa, buktinya disimpan saja, karena itu nanti akan dibutuhkan prodi pada saat akreditasi, seperti itu. Kemudian nanti tindak lanjutnya apa. Nah, untuk hal-hal seperti itu butuh justifikasi yang memang menyertakan koordinator keilmuan untuk melakukan pengisian langsung, seperti itu Bu Meladi. Iya, Bu. Saya minta tolong untuk kami memberikan datanya dan yang melakukan evaluasinya semoga bisa dari TLC. Karena kan kita akan memberikan datanya, semuanya akan kami berikan. Iya, tapi justifikasi tidak bisa dari TLC ya Bu Melani, tetap harus dari prodi yang memberikan gambaran. Namanya evaluasi gitu ya. Kita menyajikan ini instrumen kita, kemudian mangga diisi, mana data yang sudah kami miliki kami akan isi. Jika ada yang salah, maka pihak audit akan melakukan revisi seperti itu. Atau saya salah mungkin Mbak Indri. Mbak Indri dari LPMU atau Mas Tirwan dari LPMU boleh. Ini bukan dalam konteks saya membebankan Bapak Ibu ya. Betul, betul. Tapi kan dalam hal kami provide data ya. Kami mungkin provide data dulu, nanti diisi, dan saya akan melihat salah atau tidak. Bukan mengisi dari kosong seharusnya ya, Bu. Iya, karena kan evaluasi tentu sudah dilakukan oleh program studi ya. Betul, Makanya kami sudah dari melakukan, ya, makanya kami memberikan datanya, TLC akan mengevaluasi. Ya, betul ya. Betul ya begitu. Oke, coba saya akan coba Mbak berikan Melani datanya. kirim datanya ya. Ya, ditunggu segera ya datanya ya. Nanti akan saya coba bantu isi gitu. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Ustaz, di sebelah mana ya kolabornya nih?
Saya udah masuk di Kolabor, terus filenya Oh, di teaching learning udah masuk Pak Ratno? bentar. Coba. Di simbol buku ini paling atas, kalau mau gampang mah simbol buku yang di atas. Terus Oh, diklik, sih. nanti ada teaching learning. Oke. Ketemu Ya. ya? Ya. Oke. Saya juga memperlihatkan ini kalau dari Asosiasi Aptikom, Bapak Ibu, itu ada naskah ya yang dijadikan. Nah, ini yang kami bilang naskah ini jadi rujukan kami ketika menyusun kurikulum. Nah, nanti mohon disesuaikan ke asosiasinya Bapak Ibu, apakah naskah ini versi asosiasinya Bapak Ibu juga dimiliki apa tidak. Kalau ada, nanti kami akan meminta datanya juga supaya menjadi aset di kami ya. Ini untuk yang ilmu komputer ada, kalau di sistem informasi juga ada gitu. Oke, kita kembali ke Excel. Oke, saya lihat dulu untuk asosiasi. Mohon konfirmasinya, ini langsung diisi saja. Asosiasi nasionalnya apa, internasionalnya apa, LAM-nya apa. Kami juga akan bantu cari pedomannya ya, supaya menjadi rujukan bersama. Nama file yang Excel ini apa, Bu? Oh, ada di slot evaluasi Pak Ratno. Slot evaluasi, ini ada link nih, analisis dan evaluasi kurikulum tahun pertama. Mana ya? Bu Saf, Ya? ini kalau yang asosiasi LAM ini kan yang arsitektur itu sebenarnya baru berdiri ya. Mm-mm. Jadi masih belum jejak gitu. Nggak Mm-mm. apa-apa ditulis aja ya. Boleh ditulis ban PT aja, mungkin Mbak Melani kalau memang belum Ban PT belum. atau LAM-nya ya. Ya, boleh ban PT garis miring, Baik. lamnya juga boleh. Bisa mohon coba disorot yang sheet di informatika. Bisa. Mm-mm. Ini oke. Jadi nanti yang perlu kami isi itu maksudnya berarti kami membuat list mata kuliah semua dilanjutkannya ya Bu, maksudnya ya. Nggak usah panas. Kita sekarang ini baru mengevaluasi semester 1 dan semester 2 saja. Oh. Nah, untuk yang di tabel ini sebenarnya kan TLC sudah melakukan monitoring ya. Itu yang dibantu sama Mas Christoph tadi. Tadi ya. Nah, ini. Dan ini itu dari semester genap saja tapi ini Pak Nas. Pak Nas itu bisa lihat nanti di data monitoring, di slot evaluasi kurikulum, ada namanya data monitoring LMS Kolabor. Kemudian nanti diklik link itu, nanti akan muncul tabel ini. Ini adalah monitoring TLC ya. Nah, yang ingin dilakukan pada sesi evaluasi ini adalah apakah Bapak Ibu menyetujui hasil monitoring ini, karena kan nanti kita akan ada mengisi di kolom keterangan ya. Kolom keterangan. Misalkan ini sudah sesuai gitu ya. Sudah sesuai dengan data hasil monitoring. Kalau misalkan ada catatan, katakanlah di sini informatika ya. Informatika itu so far sudah. Nah, misalkan di MyUPJ, Bapak Ibu kan memberikan komponen penilaian untuk setiap asesmennya itu adalah seperti ini. Tapi ternyata ketika dicek di RPS itu tidak sesuai. Nah, maka itu dijadikan catatan yang bisa diisi di sini. Di sini berarti untuk asesmen dan bobot di RPS tidak
sesuai dengan data di MyUPJ. Maka tindak lanjutnya melakukan penyesuaian. Contohnya seperti itu. Nah, yang kita butuhkan di evaluasi ini adalah justifikasi daripada Bapak Ibu gitu. Izin Bu Saf mau ngomong Ya, ya. mangga. Saya pikir lebih baik sifatnya asistensi ya. Kalau gini saya penyerapannya sedikit sekali. Susah nyerapin apa yang Bu Safitri ajarkan, jadi buang-buang waktu kayaknya. Lebih bersifat asistensi lebih bagus tuh, Bu. Jadi Iya, Prof. ini asistensi lah gitu. Iya, Prof. Ya terus terang penyerapannya sedikit sekali. Iya, Prof. Makanya satu, kami melakukan evaluasi ini dengan cara online, harapannya ada rekaman, Prof. Jadi Oh, rekaman ini nanti bisa diputar gitu ya. Yang kedua, kalau asistensi, Prof, dengan kesibukan kita yang sama ya, Prof. Saya pribadi selaku dosen juga, saya pribadi juga selaku kepala unit, itu kapan ketemunya kita, Prof, gitu. Kalau Profnya ngajar, sayanya kosong. Sayanya kosong, Profnya ngajar, gitu kan ya? tapi kalau begini saya juga nggak bisa masuk, percuma ini. Ya, harapannya, Prof, harapannya rekaman ini itu bisa didengarkan oleh teman-teman koordinator keilmuan supaya tidak tertinggal informasinya, Prof, dan bisa diputar Oke, berulang-ulang. Harapannya seperti itu, Prof. saya tunggu rekamannya aja ya Bu ya. Ya, mangga, Prof. Iya, Bu Saf, Mm, izin. Nanti kan Bu Saf akan memberikan waktu ya mengenai pengisian ini akan berlanjut Ya, sampai ke pekan keempat. betul. Betul, nanti kita akan Betul. ketemu lagi, baru kita review Ya, lagi. betul. Ibaratnya untuk sekarang, pertemuan pertama kita overview dulu apa yang Betul. perlu koordinator keilmuan isikan. Jadi Betul. seperti kalau pelaksanaan AMI, nanti tim auditi diberikan waktu 1 minggu sampai 2 minggu untuk melakukan pengisian evaluasi diri mereka. Kemudian nanti pas hari H, pas asesmen lapangan, baru kita mengecek kesesuaian tersebut. Gitu, Bu Betul. Saf. Baik. Betul. Betul seperti Ya, itu, Mbak ya. Indri. Baik, sampai sekaligus paralel dengan LPMU dan TLC merapikan POB, draft POB-nya untuk evaluasi Betul. kurikulum. Oke. Betul. Dan ini saya garis bawahi untuk tim LPMU di dalam evaluasi kali ini kita masih dalam tanda petik tidak menyertakan bukti ya. Misalkan kayak tadi tuh si kurikulumnya sudah melibatkan stakeholder. Oke, mana bukti LPD-nya itu mungkin biarkan prodi saja dulu yang menyimpan buktinya. Kita hanya melakukan persamaan persepsi saja. Poin-poin apa yang akan kita evaluasi di setiap tahun akademik, kemudian justifikasi apa yang perlu diberikan oleh prodi terhadap poin-poin yang dievaluasi. Jadi kita masih ke situ gitu. Karena saya paham kurikulum ini tidak bisa ditelan dalam waktu singkat gitu ya, butuh duduk bareng, bahkan di perguruan tinggi manapun sebenarnya udah ada tim kurikulum gitu ya. Tim kurikulum itu tidak hanya dosen, isinya ada tendik supaya apa? Supaya membantu ketika dosen mungkin sibuk dengan kegiatan tridharmanya, ada tendik yang bisa kita maksimalkan supaya evaluasi ini tetap berjalan. Nah, memang di tempat kita ini belum ideal, Bapak Ibu. Kita masih krisis SDM. Jadi kalau kita mengharapkan kondisi ideal, itu tidak mungkin ya. Kami TLC juga sebenarnya angkat tangan juga gitu ya, dengan keterbatasan SDM kami harus memiliki 11 mata gitu, 11 mata untuk bisa melakukan evaluasi ini. Oleh karenanya, karena secara struktural di program studi sudah ada koordinator keilmuan, kami mengajak serta. Tapi Bapak Ibu jangan beranggapan ini menjadi beban baru ya. Ini adalah memang tugas yang suka tidak suka, mau tidak mau kita harus lakukan, karena setiap akreditasi nanti ini pasti ditanyakan gitu. Itu saja. Jadi kami hanya ingin memfasilitasi program studi. Jadi mohon maaf kalau misalkan kami belum punya fasilitas mewah untuk Bapak Ibu bisa secara individual itu bisa terfasilitasi untuk proses evaluasi ini. Mohon maaf sekali gitu. Itu Bu jadi Saf, ya. ini untuk yang bagian ini kami sebenarnya sudah punya isi lengkap satu set kurikulum ya dari semester 1 sampai mata Semester 2. kuliah pilihan. Ini Oke. sudah ada, bahkan lengkap semuanya, Bu. Ini sudah Oke. ada nilai-nilainya, tapi memang di tabel Excel yang terpisah. Boleh Oke. minta bantuannya nanti Bu Saf copy ke sini Kak, atau tim. Boleh.
Boleh, Sama. nanti Mbak Melani kirimkan seluruh data tadi yang dimiliki oleh arsitektur mungkin via email supaya tidak tercecer Oh, kalau email saya sudah pernah email. untuk data lengkapnya. Yang ini, yang presentasi project, ya saya sudah pernah email. Waktu itu ini emailnya tanggal Subjeknya sebentar, saya coba sebentar bantu ya. tarik ya. Tapi barusan saya udah WA lagi ke Bu Sas. Oh, boleh nanti Oke. WA nggak apa-apa. Sama Nanti aku mau nanya, ini ya, Bu. Kalau ini maksudnya cara mengisinya bagaimana ya? yang mana itu? Yang saya lingkarin itu. Oh, yang ini kosong karena Mm-mm. isinya itu ada di sini nih, datanya Mas Christoph nih. Nanti saya akan bantu. Jadi gini, Bapak Ibu, untuk tabel yang ini Bapak Ibu bisa kosongkan. Saya sertakan datanya Mas Christoph untuk dievaluasi. Jadi misalkan, tapi ini baru semester genap aja ya Mbak Melani, karena kan semester gasal kami belum ada ya, belum Oke, bertugas nggak gitu. apa-apa ya. Nah, jadi nanti arsitektur Mbak Melani cuma mengecek saja apakah seluruh mata kuliah ini itu sudah sesuai nih hasil monitoringnya dengan yang Mas Christoph lakukan. Contoh di ARS 102 yang diampu oleh Ibu Rahma itu ketersediaan RPS-nya ada, videonya ada, tugasnya ada, kuisnya ada. Kemudian Mas Christoph narik lagi nih data dari MyUPJ. Nanti untuk koordinator keilmuan juga bisa mengecek di RPS-nya mata kuliah tersebut apakah memang bobot ini itu sesuai dengan RPS atau tidak gitu. Jadi yang diisi pada tabel yang ini itu hanya di kolom yang saya kasih warna kuning ini. Itu setelah yang kanan udah keisi, baru diisi di yang ini yang kiri kan ya Bu? Iya, betul, Pasti begitu ya. Oke, betul, oke. betul. Oke. Noted. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu butuh, Bu boleh nggak dibantu saya dipindahkan nih hasil monitoringnya Mas Christoph gitu ya ke data Excel ini, boleh? Nanti saya bisa bantu. Cuma nanti kalau untuk yang komponen, Bapak Ibu bantu isi yang ini nih. SCPMK berapa nih yang disasar oleh si mata kuliah tersebut. Gitu. Kita di sini tuh tujuannya adalah untuk mengecek kelengkapan sih Bapak Ibu. Benar nggak ketika kita merumuskan setiap mata kuliah ini mengacu kepada SCPMK yang sudah kita miliki. Benar tidak ketika kita melaksanakan RPS, RTM, dan konten itu sudah terfasilitasi di LMS Kolabor kita. Benar tidak SCPMK ini dapat diukur lewat penilaiannya kita terhadap mata kuliah ini. Itu tujuannya untuk tabel-tabel ini disediakan. Kurang lebih seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya hasil monitoringnya sendiri, boleh di-share kepada TLC untuk kami bantu input ke sini. Nanti setiap waktu kosong, Bapak Ibu bisa intip-intip lagi apakah nanti isian datanya itu sudah sesuai dengan isian datanya Bapak Ibu atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Ini ada chat dari Pak Marcel, halaman 87-89. Ya, kita memang panduannya masih mengacu ke sini Pak Marcel. Nah, dikatakan dengan evaluasi kurikulum, tadi saya bilang masih mengacu kepada instrumen akreditasi, sampailah nanti pengukuran CPL. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Saya Bu, Nah, enggak. ini kan sebenarnya kalau arsitektur emang udah lama ya kita pakai project base ya Bu ya. Ya. Nah, itu kalau misalkan nih ada satu mata kuliah yang semuanya sebenarnya dia project based outputnya. Itu kan berarti 100% project. Tapi kita kan punya sistem di MyUPJ itu ya adalah nanti pas UTS tiba-tiba BP mengeluarkan siapa yang sudah input nilai UTS gitu kan ya Bu biasanya ya. Oh, I Nah, see. itu kan berarti kan kalau nih in case-nya adalah project-nya 100% gitu. Kan baru akan bisa dihitung di akhir. Mm-mm. Nah, itu kasusnya seperti apa? Kalau sekarang sih di Prodi kami sepakati bersama kalau misalkan
ada yang seharusnya memang 100% project, kita bagi dua gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kita masukin ke apa sih yang selain project tuh sebentar ya. Ujian Kita tertulis. masukin ke partisipatif ya. Mm-mm. Jadi kan kalau arsitektur memang nggak ada yang kuis sama sekali, nggak ada yang tertulis begitu karena semuanya project. Jadi kita masukkan UTS-nya misalkan partisipatif, walaupun sebenarnya dia project gitu. Nah kalau yang seperti itu bagaimana Bu? Boleh, boleh. Jadi ini kebetulan POB yang nanti siang di sesi rakor kita akan saya sosialisasikan, Mbak Melani. Sebenarnya kan ini juga kemarin udah dimention juga di pelatihan dosen di hari kedua ya. Jadi untuk skema penilaian itu memang ada komponen-komponennya. Nah, komponennya itu ada 6 pilihan. Ini sifatnya pilihan Bapak Ibu. Nah, untuk yang pembelajaran berbasis project, suggest-nya kami adalah nilai project-nya ada, kemudian nilai UAS-nya ada. Kenapa nilai UAS-nya ada? UAS itu sebagai bentuk validasi. Validasinya tidak dalam bentuk ujian yang tertulis, mereka harus menjawab tertulis sih Mbak Melani, dengan cara interview juga boleh misalkan saya hanya mau validasi aja kan ketika mereka itu nanti mempresentasikan atau pada saat sesi showcase gitu ya atau mereka pameran dan segala macam kan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita lemparkan di mana pertanyaan itu adalah menyasar tentang kemampuan knowledge-nya mereka. Maka kalau dari kami untuk yang basis project itu komponen nilainya adalah nilai project dan nilai UAS-nya Mbak Melani. UAS-nya nanti tetap kita tuliskan secara draft supaya terdokumentasi, tapi pelaksanaannya tidak dalam bentuk ujian tertulis. Bisa aja Oh, jadi wawancara, kalau misalkan peer review. presentasi terus kita tanya-tanya itu bisa dihitung sebagai UAS Bisa, ya. bisa. Oke. Nah, nanti pada saat pengisiannya memang, nah ini juga pengisian nilai kita yang ada di UPJ itu kan selalu tuh ditagihnya di tengah semester sama di akhir semester gitu ya. Padahal kayak tadi pertanyaan Mbak Melani, aku tuh nggak ada UTS loh. Ya udah, kalau nggak ada UTS, apakah nilai project itu eh, cicilannya bisa kita isi di minggu ke-8 hanya untuk memenuhi administrasinya BP? Di Nah, project itu itu sulit kan Bu. ada proposal, kan project itu kan ada mungkin kalau kita pecah ya Mbak Melani mungkin ada nilai proposalnya, ada gathering idenya, ada mungkin asistensinya, apalah mungkin dari 70 katakanlah itu kita sepakati di dalam tim. Oh ya sudah nanti pada minggu ke-8 ketika ditagih oleh BP secara administrasi jadwalnya, nilai project itu kita bisa isi nilai sementara apakah diambil dari tugasnya, dari proposalnya. Nanti finalnya baru kita susulkan di akhir semester. Berarti akan boleh direvisi dalam tanda kutip Oke, nilai UTS project-nya itu ya. boleh, Mbak. Sementara sih kami masih sepakat naruhnya di partisipatif kalau UTS begitu. Boleh. Ini kan kita bikin range-nya 0 sampai 20 ya. Artinya kalau mengisinya di 20 partisipatif itu harus boleh kosong, boleh tidak, boleh terisi. Tapi kenapa kalau diperhatikan kenapa di UAS ini harus terisi penuh? Ini sebagai bentuk validasi sebenarnya. UAS itu kan ujian tertulis untuk menyasar atau mengukur kemampuan knowledge ya. Bagaimanapun proyeknya bagus, tapi knowledge-nya tidak bagus juga itu jadi bahan evaluasi kita gitu. Jadi ada anak-anak yang purwarupanya bagus, tapi secara teoritisnya dia lemah nih. Nanti jangan sampai menjadi apa ya bumerang ketika mereka nanti ketemu dengan klien, ketemu di industri. Masa teorinya salah tapi hasilnya bagus gitu. Nah, makanya di sini kami menetapkan untuk UAS itu secara evaluasi pengetahuan itu tetap wajib ada. Tapi pelaksanaannya tidak serta-merta ujian tertulis gitu. Seperti itu. Berarti nanti akan ada revisi. Kemarin kalau nggak salah sempat ada memo dari WR1 yang mengatakan kalau UAS yang dikatakan UAS itu adalah yang tertulis ya Bu. Iya, iya. Akan Tapi ada revisi itu. Iya, jadi ini makanya di POB itu saya sampaikan lagi. Ini terkait juga dengan, ini ngeling juga dengan istilah reduksi nilai itu, Mbak Melani. Kan terkunci ya, bahwa reduksi nilai itu katanya UAS gitu. Bagaimana untuk mata kuliah yang tidak menyelenggarakan ujian tertulis di akhir semester gitu. Di POB ini saya menegaskan bahwa yang direduksi itu adalah komponen nilai UAS atau komponen nilai akhir yang ditetapkan sebagai asesmen. Katakanlah
project adalah komponen akhir dari asesmen pembelajaran Bapak Ibu. Maka direduksi adalah nilai projectnya sebesar 35%. Jadi tidak terkunci dengan kata-kata UAS semata. Ini jadi bumerang juga sih kemarin pada saat pelatihan juga. Gimana kalau kita nggak punya UAS gitu? Izin menyampaikan Bu Saf. Silakan Pak Nas. Yang sudah bisa sampaikan, artinya penjelasan itu artinya saya mengerti yang dijelaskan ya, tapi sebenarnya mengganjal ya tentang UAS yang harus ada itu. Pertama karena di sosialisasi sebelumnya UTS dan UAS itu boleh tidak ada untuk mata kuliah yang memang dia dominan di proyek. Kedua, jika konsepnya adalah UAS itu sebagai evaluasi terhadap pemahaman, bukan terhadap hasil final saja, sebenarnya itu kurang inline dengan prinsip OBE. Karena di prinsip OBE kita sebenarnya kan menilai pencapaian akhir, di mana bahkan prosesnya pun kita diminta buta aja sama prosesnya, tapi hasil akhirnya itulah yang kita nilai dan itu diharapkan objektif. Itu sekedar pemikiran aja besar bahwa pada akhirnya itu ada kebijakan yang sedikit berubah sehingga UAS harus ada ya kita ikut aja. Cuma saya perlu menyampaikan hal tersebut ya kaitan dengan OBE juga. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nas. Terkait dengan OBE, sebenarnya kan itu mengacu kepada CPL kita juga nih. Nah, di CPL kita itu, dari total CPL yang kita punya, kita harus bisa juga mengevaluasi berapa CPL yang mampu mengakses kemampuan sikap, berapa CPL yang mampu mengakses kemampuan keterampilan, berapa CPL yang mampu mengakses kemampuan pengetahuan, atau mungkin kemampuan sikap dan keterampilan dan pengetahuan. Yang pada intinya ketiga aspek itu tidak boleh kurang. Nah, CPL ini tentunya dibebankan ke mata kuliah. Contoh, CPL 1 itu ternyata CPL yang mengukur kemampuan sikap. Nah, berarti kita harus menitipkan CPL 1 tersebut kepada mata kuliah yang mengantarkan mahasiswa kita atau lulusan kita akan memiliki kompetensi sikap. Gitu. Nah, itu prinsipnya sebenarnya, Pak Nasuha. Sehingga ketika kita merumuskan asesmen penilaian itu, asesmen ini mengacu kepada aspek-aspek tadi. Partisipatif ini mengacu kepada aspek sikap. Katakanlah mata kuliahnya adalah fondasi pemrograman dan struktur data. Mata kuliah ini sebenarnya akan menyasar keterampilan apa? Apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara sekaligus dapat diukur? Kalau dapat diukur, maka di dalam mata kuliah tersebut, SCPMK yang mengacu kepada asesmen partisipatif itu harus ada bobotnya. Gitu. Bagaimana dengan project? Project ini akan menyasar keterampilan, aspek keterampilan. Kalau misalkan fondasi pemrograman ini nanti akan ada project komputasi misalkan di akhir, anak-anak bisa membuat semacam aplikasi sederhana yang bisa menggambarkan pemrograman struktur data gitu kan ya. Maka nanti di bobot project ini harus ada gitu. Nah, bagaimana dengan knowledge-nya? Knowledge-nya itu diwakili oleh 4 variabel ini: tugas, kuis, UTS, dan UAS. Jadi, saya mohon maaf ya, itu UTS dan UAS itu boleh kosong, memang boleh kosong Pak Nas. Karena apa? Karena pengetahuan itu juga bisa diukur lewat aktivitas tugas dan kuis gitu. Tapi setelah saya pertimbangkan kembali gitu ya, pada POB yang tadi, kenapa UAS ini harus ada? Ini sekaligus untuk memfasilitasi seluruh aspek pengetahuan, baik itu yang dilakukan secara tertulis murni tertulis maupun secara wawancara, itu tapi nanti seluruh draft pertanyaan kita itu dituangkan dalam bentuk pedoman penilaian gitu. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa UAS itu akhirnya memiliki bobot Pak Nas. Tapi kalau prinsip OBE, ya saya paham, saya setuju dengan Pak Nas, karena kita juga harus punya peta. Berapa CPL daripada yang kita punya ini akan berhasil mengukur kemampuan sikap, kemampuan keterampilan, dan juga kemampuan pengetahuan. Seperti itu Pak Nas yang mungkin bisa dijelaskan. Ya,
Juga ya kita ikuti apa namanya status terakhir ya, update terakhir. Ya meskipun itu merepotkannya nanti di update RPS ya Bu ya. Sementara ini juga yang perlu saya tanyakan, mekanisme update RPS ini seperti apa ya Bu? Artinya selancar apa proses penandatanganannya? Artinya kami perlu panduan dan juga sekaligus untuk dieksekusi gitu ya dengan bantuan TLC ya. Artinya kalau misalnya kita mau update RPS tiap Boleh, tahun boleh, misalnya gitu. boleh Pak Mudah-mudahan Nas. ya. RPS, oke, ada Pak Nas, ada datanya. Oke. Untuk data updating dokumen RPS-nya sendiri, nah ini kami coba ngukur Pak Nas, himbauan Warek kan kita sudah harus submit sampai dengan RPS semester 4 ya, Bapak Ibu benar ya? Nah ini adalah potret yang sudah kami lakukan, linknya dari mana? Ada di Kolabor, nanti saya tampilkan lagi. Untuk RPS saat ini, dari seluruh prodi, untuk semester 1 dan semester 2, 10 prodi sudah plus LSE itu sudah 100%. Untuk semester 2, psikologi masih kurang. Untuk semester 3, psikologi, kemudian DP, DKV, informatika, SIP, sipil itu belum lengkap. Untuk semester 4 itu psikologi, DP, DKV, informatika, SIP, TSP, arsitektur. Ini data saya update terakhir tanggal 6 Agustus lalu ya, sebelum kita melakukan pelatihan. Ini untuk RPS. Untuk RTM-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah potret ketercukupan dokumen mutu. Ya, maaf, mumpung ketemu ya untuk UINF, pada umumnya RTM sebenarnya ada ya Bu Sapitri. Hanya dia Nah, nyambung saya satu PDF tampilkan dengan lagi. satu Saya tampilkan lagi PDF. di Kolabor ya Pak. Saya tampilkan lagi di Kolabor. Di dokumen prodi, ini ada link pengumpulan draft. Untuk yang sudah link RPS, ini sudah kami unggah di OCW. Untuk yang link, ini masih Bapak Ibu bisa lihat. Berarti ada prodi-prodinya, informatika gitu ya. Semester 1, RPS dan RTM nanti untuk dokumen RTM-nya, mohon mengikuti template juga Pak Nas. Di sini kan kalau informatika, RTM-nya tuh nyatu ya. Iya. Nanti mohon diikuti template yang sudah kita share. Ini kan begini ya kalau informatika ya. Iya. Nah, nanti ini mohon disesuaikan template-nya. Semester 1, kemudian semester 2. Semester 2 ini RPS only kayaknya. Kita buka deh. Saya juga khawatir salah. Lumayan data yang dicek tuh tidak sedikit Bapak Ibu. 11 unit harus saya pelototin gitu ya. Ini ya nanti RTM-nya mohon nah ini kan RPS-nya doang nih Pak Nas, RTM-nya nggak ada. Iya. Semester 2 ya. Terus lanjut lagi semester 3. Nah ini untuk RTM-nya juga nanti mohon diikuti template. Secara template RPS RTM itu ada legalitasnya. Gitu.
Ya, pertanyaan saya yang tadi Bu, yang lebih penting adalah bagaimana exercise kita kalau gini, kalau untuk penandatanganan RPS itu sendiri kan cukup lancar ya. Yang saya ingin tanyakan itu gimana kita exercise untuk revisi RPS dan ATM-nya. Ya, kalau POB terbaru, RPS RTM ini sudah harus rilis, sudah harus tersedia di LMS Kolabor tuh maksimal 1 minggu Pak sebelum perkuliahan. Jadi kalau misalkan ada nih RPS di mata kuliah semester 3 yang belum tersedia, silakan dilengkapi sesuai dengan template yang sudah kita sosialisasikan. Tidak ada perubahan ya, template masih sama yang disosialisasikan sejak bulan Januari lalu, tinggal direvisi sesuai dengan template yang ada Pak Nas. Maksud saya tentang prosedurnya Bu, untuk revisi RPS-nya itu sendiri kaitannya dengan tadi itu, katakanlah kita perlu menyesuaikan bobot ya, Nih, partisipasi dan sebagainya, ya, itu dikolabor lagi ya Pak Nas. prosedurnya dan Mana kolabor ya? karena Itu ada di POB, sudah disampaikan juga kemarin di pelatihan. Prosedurnya apa yang harus kita pahami di POB ya, POB TLC. Di sini ada perencanaan. Ini nanti akan saya sounding lagi pada saat rakor nanti siang. Apa yang harus ada secara prosedur? Poin-poin ini Pak Nas, ini juga sesuai dengan ini ya. Jadi pastikan CPL, CPMK-nya itu terumuskan, CPL-nya, kemampuan akhirnya, bahan kajiannya, dan lain sebagainya. Contoh juga sudah ada di Kolabor. Kemudian untuk penilaian, itu Pak Nas mengacu kepada POB penilaian. Gitu ya mekanismenya Pak ya, Nas. maksudnya gini Bu, RPS versi 1 udah approve nih, kemudian di tahun berikutnya kita perlu merevisi RPS suatu mata kuliah. Itu maksudnya pertanyaannya. Nah, itu Kalau misal, selama ini ya, kurang mendapat perhatian maksud saya. oh ya, oleh karenanya ini kita sekarang tuh lagi mulai Pak Nas. Di RPS ini apakah SCPMK-nya sudah selesai? Kalau ini terisi oleh Bapak Ibu, Pak Nas akan mendapatkan feedback yang Pak Nas tadi mau. Apakah RPS itu perlu saya revisi? Apakah sudah sesuai dengan template? Tapi harus mengisi evaluasi ini dulu, Pak Nasuha. Oke, Bu. Ya. Bobotnya, kemudian SCPMK-nya ini tuh harus terisi dulu Pak Nasuha supaya kita dapatkan feedback gitu yang Pak Nas yang Pak Nas inginkan. Selama ini belum ada, memang belum ada Pak pihak yang melakukan evaluasi RPS selama ini ya. Nah ini baru dimulai lagi nih Pak Nas kita melakukan Sebenarnya evaluasi. concern awalnya masalah perubahan, masalah pembobotan tadi Bu, pembobotan unsur-unsur nilai ya. Concern pertama yang paling urgent itu sih, tapi ya oke, saya bisa memahami step-nya sampai di mana kita. Oke Bu. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi di sesi pertama ini untuk kita melakukan konsolidasi dulu ya. Izin Kan? bisa sebentar. Ya. Kalau misalkan yang asosiasi itu, apakah kita harus terdaftar sebagai member atau kita memang menggunakannya sebagai rujukan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika pun memang harus sebagai member, kita nggak bisa masuk karena untuk manajemen ada APSMBI, Aliansi Program Studi Manajemen Bisnis Indonesia. Tapi pesertanya atau anggotanya itu hanya PTN, hanya PTN saja. Adapun yang lain itu merekomendasikan kurikulum juga, namun secara kualitas memang asosiasinya kurang bagus. Lalu untuk yang internasional itu, kita ada EAGSB, itu yang terkenal juga. Tetapi memang dokumen kurikulum apa yang mereka sarankan itu setahu saya memang belum ada. Jadi mereka memang menggunakan mengakses kurikulum yang kita punya, terus apakah memang sudah standar secara isinya gitu. Kira-kira untuk hal ini seperti apa?
Iya, Pak Yusuf, kalau kami di Aptikom itu member maupun non-member sifatnya dapat mengakses semua data dan informasi yang kami butuhkan, Pak Yusuf. Itu yang pertama. Misalkan kami lagi butuh panduan untuk naskah akademik penyusunan kurikulum gitu ya. Biasanya lewat sesi conference atau mungkin pertemuan akademik yang dilakukan, itu biasanya kami udah menghimpun kontak-kontak dari setiap perguruan tinggi, jadi tanpa harus kita bayar member pun, lewat kontak yang nanti diinisiasi jadi WhatsApp group, itu menjadi wadah kami untuk bisa sharing data dan informasi, Pak Yusuf. Tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada dalam tanda petik, belum ada pemaksaan untuk setiap pihak maupun program studi maupun perguruan tinggi itu wajib menjadi member ketika mereka membutuhkan akses tersebut. Nah, pada kami Aptikom kebetulan kalau informatika dan SIF-nya UPJ itu member, Pak Yusuf. Kebetulan kami itu ada iuran yang kami bayarkan setiap tahunnya, tapi tidak per prodi, Pak Yusuf. Jadi kami diasumsikan jadi dalam fakultas yang sama itu cukup 1 kali iuran sifatnya, tapi iurannya tidak wajib. Jadi, tapi saya tidak tahu perlakuan di bidang ilmu atau program studi lain. Apakah untuk bisa mengakses semua data yang dibutuhkan itu diwajibkan menjadi member apa tidak? Tinggal menyesuaikan saja mungkin Pak Yusuf dengan kebutuhan di bidang ilmu. Tapi kalau berlaku dari praktik baiknya kami di informatika dan SIF, itu tidak menjadi member, Pak, untuk bisa mendapatkan seluruh data yang ada. Toh di dalam portal informasi untuk LAM sendiri, itu semua dokumen mutunya tersedia yang sifatnya bisa diakses oleh siapapun. Seperti itu, Pak Yusuf. Nah, kalau untuk internasional, kami mendapatkan rekomendasi dari Aptikom sendiri, Pak Yusuf. Jadi, biasanya dalam seminar-seminar akademik yang kami hadiri, itu selalu dimention terkait dengan akreditasi internasional. Untuk kami mungkin bisa mengacu kepada IABI atau mengacu kepada ABET. Seperti itu, Pak Yusuf, kedudukannya kalau untuk informatika dan SIF. Jadi terkait pertanyaannya apakah harus member apa tidak, ini kami kembalikan lagi kepada program studi ya Pak Yusuf ya, untuk mungkin bisa mengeksplor lebih jauh informasi tersebut. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, Bu Eliana. Halo, Bu Saf. Hai, Bu. Ini kan untuk psikologi, RPS dan RTM-nya baru sampai semester 2 ya kalau nggak Betul, salah. betul. Nah, jadi untuk deadline-nya, apakah dari Bu Saf punya deadline tertentu sehingga kami harus selesai itu berapa semester dengan deadline-nya kapan agar saya bisa reminder juga ke Kaprodi dan koordinator keilmuan. Iya, iya. Untuk semester 1 dan semester 3, karena sebentar lagi kita akan mulai perkuliahan, kalau boleh di ujung minggu ini, Bu Eliana, atau sebelum pertemuan pertama lah ya, itu sudah selesai RPS dan RTM-nya. Karena RPS RTM itu kan wajib Bapak Ibu sosialisasikan nanti di kelas. Jadi lucu nanti kalau misalkan RPS-nya nggak ada, tapi pembelajarannya udah jalan terus gitu. Jadi untuk deadline-nya mungkin sampai ujung bulan ini kali ya, Bu Kaliana. Oke. Kalau selesai itu maksudnya sudah tanda tangan sampai dekanat atau Betul, sampai sampai betul, dekanat gitu ya? betul, betul. Oke. Ya. Oke, berarti untuk yang bulan ini hanya untuk semester 1 dan 1 dan 3 dulu saja menggunakan yang kita versi maksimalkan. terbaru. Betul Betul. ya? Ya. Oke, siap. Thank you, Bu Saf. Ini juga saya jadi ini ya, bukan versi terbaru sebenarnya. Sosialisasi template ini tuh udah lama kita sampaikan, Bu Eliana. Tidak berubah sih sebenarnya. Cuman yang dilakukan penyesuaian itu di komponen saja. Ketika Januari setelah pelatihan dosen pertama ya, itu dilakukan rakor. Nah, itu kita sudah sosialisasikan menggunakan template yang sekarang. Cuman karena komponen nilainya saja yang kita sesuaikan, Bu Eliana. Oke, berarti ini ya, komponen penilaiannya bisa disesuaikan dengan pelatihan OBE yang kemarin ya, Bu Saf ya? Ya, betul. Oke. Ya.
Silakan Bapak Ibu, apakah sudah cukup clear untuk konsolidasi awal ini? Kita sama-sama ya, kami juga sama-sama, kami juga akan membantu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi dari arsitektur punya data, silakan di-share ke kami untuk kami compile berdasarkan dengan data evaluasi ini, gitu. Notulensi pertemuan hari ini juga nanti akan saya segera susulkan, saya unggah di Kolabor supaya nanti siapapun tim di Prodi mungkin yang mungkin dilibatkan juga oleh koordinator keilmuan juga dapat update dari hasil diskusi kita di pada hari ini ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Jika tidak ada, saya rasa mungkin konsolidasi awal untuk evaluasi kurikulum tahun pertama ini mungkin bisa kita selesaikan. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu keempat, yaitu pada sesi pertemuan kuliahnya asinkronus. Akan diselenggarakan secara online juga, Bapak Ibu. Jadi supaya kita nanti punya rekaman-rekaman ini sebagai informasi yang bisa kita dengarkan secara berkala gitu ya. Takutnya nanti kalau pertemuan tatap muka nggak ada notulensi, nggak ada rekaman, lupa, bias. Nah, nanti frekuensinya jadi nggak sama lagi. Oke, sekali lagi semua informasi kita itu sudah tersedia di Kolabor lewat mata kuliah Teaching Learning atau course-nya Teaching Learning. Sini sudah disediakan seluruh panduan-panduan mulai dari regulasi pemerintah, kemudian asosiasi, kemudian ada dokumen juga milik UPJ, kemudian ada dokumen prodi juga, dan materi rakor ya, evaluasi kurikulum ada semuanya. Sengaja kita fasilitasi di LMS Kolabor supaya tidak tercecer informasi yang sudah kita bahas. Semoga memudahkan Bapak Ibu juga untuk mengakses seluruh informasi yang sudah kita diskusikan. Jangan lupa untuk mengisi presensi Bapak Ibu. Link presensinya sudah di-share oleh Mas Hendra. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan konsolidasi pertama kita ini. Oke, dari Mbak Indri, Mas Tirwan dari LPMU, apakah ada tambahan barangkali? Cukup? Cukup, Bu Saf. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Koordinator Keilmuan.